Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada pada tools Adobe Flash CS6 dan membuat salah satu contoh animasi pada Adobe Flash CS6. Sebelum kita lanjut, perkenalkan, nama saya Desi Rahmadani Harianja, NPM 19150018, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika semester 5A, mata kuliah Teknik Multimedia dan Animasi, dosen pengampu Ermawita SPD MKom. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuka Adobe Flash CS6 nya. Nah, ini adalah tampilan dari Adobe Flash CS6. Di sini ada namanya menu bar. Menu bar yang terdiri dari 11 icon. Yang pertama file, yang kedua edit, 3 view, 4 insert, 5 modify, 6 text, 7 comments, 8 control, 9 debug, 10 window, 11 help. Kemudian ada timeline. Timeline ini adalah panel untuk mengatur dan mengontrol jalannya animasi flash yang meliputi kecepatan animasi dan penempatan objek yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu adalah panel overview. Ini digunakan untuk mengubah layout area kerja yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan objek yang akan dibuat. Kemudian ada color panel. Nah, ini digunakan untuk memberi warna pada objek dan mengatur komposisi warna pada objek yang akan dibuat. Nah, di sini kita dapat memilih warna sesuai yang kita inginkan. Kemudian ada property inspector. Ini berguna untuk mengatur setting state, atribut objek, kemudian penggunaan filter, hingga mempublikasikan move flash. Selain itu, properties panel juga akan menampilkan informasi ukuran dan posisi objek yang sedang dipilih. Nah, yang terakhir ada tools. Nah, ada beragam tools di sini, jenis-jenis tool pada Adobe Flash CS6. Ya, ini yang pertama tanda panah yang ini yaitu yang dinamakan arrow tool atau disebut juga selection tool, berfungsi untuk melihat atau menyeleksi suatu objek. Kemudian tools yang ini subselection tool, berfungsi untuk menyeleksi bagian objek lebih detail daripada selection tool. Kemudian ada free transform tool. Ini berfungsi untuk mentransformasikan objek terseleksi. Kemudian selanjutnya ada gradient transform. Gradient transform tool berfungsi untuk mentransformasikan warna dari fill objek yang terseleksi. Selanjutnya ada lasso tool. Lasso tool digunakan untuk melakukan seleksi dengan menggambar sebuah garis seleksi.
Pen tool digunakan untuk menggambar garis dengan bantuan titik-titik bantu seperti dalam pembuatan garis, kurva, atau gambar. Kemudian ada text tool. Ini digunakan untuk membuat objek teks. Line tool digunakan untuk menggambar garis. Rectangle tool digunakan untuk menggambar garis bentuk persegi. Pencil tool digunakan untuk membuat garis. Brush tool digunakan untuk menggambar garis-garis dan dengan bentuk yang bebas. Di sini juga ada pen bucket tool. Digunakan untuk mengisi area-area yang kosong. Kemudian ada eyedropper tool. Digunakan untuk mengambil sampai warna dari gambar atau objek. Maksudnya eyedropper tool digunakan untuk mengambil sampel warna dari gambar atau objek. Kemudian ada eraser tool. Digunakan untuk menghapus objek. Hand tool digunakan untuk menggeser tampilan teks tanpa mengubah pembesaran. Zoom tool digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan teks. Stroke color digunakan untuk memperbesar atau memperkecil. Stroke color digunakan untuk memilih atau memberi warna pada suatu garis. Dan yang terakhir ada fill color. Digunakan untuk memilih atau memberi warna pada suatu objek. Nah, mungkin fungsi-fungsi dari beberapa tools yang ada di Adobe Flash 6-nya sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita akan membuat satu lembar kerja dan membuat satu contoh di Adobe Flash 6 ini. Baiklah, kita akan melanjutkan membuat tutorial
animasi kupu-kupu untuk pertama kali di Adobe Flash CS6. Untuk pertama-tama kita buat lembar kerja baru terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk menggambar sebuah kupu-kupu, kita menggambar menggunakan brush yang ini. Kita tentukan warnanya, ada di color. Kalau warnanya sesuai selera ya. Nah, setelah itu kita membuat gambar kepala kupu-kupu terlebih dahulu hingga membentuk badannya. Setelah itu kita pilih paint bucket tool untuk mewarnai badan kupu-kupunya. Setelah itu kita pilih kembali brush tool untuk menggambar antena kupu-kupunya. Jika kita merasa kurang bagus, kita bisa menghapusnya. Setelah itu kita blok seperti ini menggunakan free transform tool. Kemudian klik kanan, kita pilih convert to symbol. Di sini saya akan memilih movie clip dan namanya kita buat animasi kita buat kupu-kupu bergerak.
Nah, untuk tipenya kenapa saya memilih movie clip? Agar nanti gambarnya bisa berulang-ulang. Sekarang kita klik OK. Sekarang kita masukkan movie kupu-kupunya, kita klik 2 kali lingkaran ini. Yang ini dia sudah masuk ke movie grup kupu-kupu. Sekarang kita akan membuat sayap. Tapi sebelum membuat sayap, kita harus membuat layer baru dulu yang ada di sudut kiri paling bawah. Kita membuat 3 layer baru di sini. Layer 1 kita gunakan, kita beri nama badan kupu-kupunya. Kemudian di layer 2 kita beri nama sayap kanan. Kemudian di layer 3 kita beri nama sayap kiri. Nah, setelah itu kita klik layer sayap kanan. Kita atur warnanya dulu. Di sini kita akan menggambar sayapnya, kemudian pilih brush tool. Kemudian kita akan mewarnai sayapnya. Nah, untuk sayap kirinya kita tidak usah buat lagi, tinggal kita klik kanan, sayap kanannya kita pilih copy, kemudian kita paste. Maaf ya teman-teman, gambarnya kurang bagus karena saya baru pertama kali menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6. Jadi harap dimaklumi gambar. Nah, ketika semua sudah kita atur, nah kita sudah memilih framenya juga, insert framenya ini juga sudah. Nah, sekarang setelah kita milih nomor 5 yang ini tadi,
dan memilih. Kemudian kita gerak-gerakkan sayap kupu-kupunya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita pilih kontrol. Kita pilih kontrol, kemudian pilih T-scan, kemudian enter. Nah, nanti dia akan seperti ini bergerak-gerak ya guys. Jadi ini mungkin tutorial simpelnya, karena saya tadi kelupaan untuk merekam layar dalam saya bekerja. Kalau langkah-langkahnya tadi sudah lengkap, ini saya tinggal mengulangi kembali bagaimana cara-cara yang simple dalam membuat sebuah animasi bergerak di Adobe Flash CS6. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah dan penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.